Saya mohon maaf guys, jika ada tutur kata yang mungkin menyinggung perasaan, saya mohon banyak kemaafannya kepada semua kalian. Saya sangat menghargai dukungan kalian selama ini juga, dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Dan dihormati di tingkat internasional. Sebagai negara dengan potensi besar dalam dunia sepak bola, kemenangan Timnas Indonesia atas Uni Emirat Arab menjadi momentum penting untuk memperkuat posisinya di kancah regional dan internasional. Assalamualaikum, salam persaudaraan, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin pada semua umat Islam di Malaysia maupun di Indonesia dan juga di seluruh dunia yang menyambut Hari Raya Idul Fitri pada kali ini guys. Jadi kepada yang menyambut hari raya ini, semoga kalian semua dapat menyambutnya dalam keadaan kesederhanaan. Dan jangan lupa untuk mengunjung di antara satu dengan yang lain, dengan jiran tetangga ataupun sanak saudara dan juga kenalan-kenalan kita. Semoga dengan kunjungan kalian itu dapat mengeratkan lagi silaturahmi di antara satu dengan yang lain. Dan juga jangan lupa guys, kita harus memperkuatkan dan mempereratkan lagi persaudaraan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Jangan kita mudah diporak-perandakan, diganggu gugat oleh orang luar yang ingin memprovokasi dan juga ingin memecah belahkan kita. Jadi di hari yang mulia ini, Hari Raya Idul Fitri ini, haruslah kita bertambah lagi erat persaudaraan kita di antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya. Dan apa saja yang berlaku di media sosial itu hanya alam maya. Tetapi kalau kita ketemu, rakyat Malaysia dan Indonesia sebenarnya amat erat persaudaraan dan hubungan itu saya percaya guys. Oke guys, sambil-sambil yang makan kuih raya, yang berkunjung-kunjungan itu, kalau makan kuih raya itu jangan terlampau lebih-lebih ya, nanti sakit perut. Oke, sambil-sambil kita mengunjungi, saya ingin mereaksi perkembangan terbaru Timnas Indonesia U23. Apa ceritanya? Sebab pada tanggal 15 ya, Indonesia akan melawan Qatar ya selaku tuan rumah. Jadi kita lihat sedikit perkembangan Timnas Indonesia melalui video ini guys. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Masatada Ishi. Komentar berani pelatih Thailand usai Uni Emirat Arab kalah dari Indonesia. Pernyataan Thailand ini bikin geger se-Asia. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Uni Emirat Arab telah memukau banyak pihak, termasuk pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishi, yang tidak segan-segan memuji kekuatan Timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Komentar positif dari Ishi menggarisbawahi kualitas dan potensi Timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia. Ishi yang Tapi saya pun guys, sebelum perlawanan uji coba itu kan Indonesia dengan Qatar, sebenarnya saya pun tidak mengharapkan yang terlalu tinggi kemenangan Indonesia ini, dan saya pun tidak mengharapkan sebenarnya Indonesia berjaya mengalahkan Uni Emirat Arab. Sebab Uni Emirat Arab ini satu tim yang sukar untuk dikalahkan di kawasan Asia Timur. Jadi tiba-tiba Indonesia menang. Jadi memang sudah tentu cerita terkait dengan kemenangan Indonesia ini akan disoroti oleh mana-mana negara seperti Thailand, Qatar juga mungkin. Sebab Qatar dalam persiapan dia sebagai tuan rumah perlawanan pertama menentang Timnas Indonesia. Jadi itulah mereka juga akan menyimpan mata-mata untuk Timnas Indonesia ini. Oke, perkembangan yang bagus lah untuk Indonesia. Sebagai salah satu pelatih terkemuka di kawasan Asia, secara terbuka menyatakan rasa kagumnya terhadap Uni Emirat Arab sebelum pertandingan. Uni Emirat Arab adalah tim yang saya kagumi akan kekuatan besarnya di kancah Asia, ujarnya. Namun, kekalahan yang diderita oleh timnya sendiri dari Timnas Indonesia membuatnya merasa terkejut dan bertanya-tanya tentang faktor-faktor di balik hasil tersebut. Dalam pernyataannya, Ishi mengakui menimbulkan rasa heran baginya. Jadi saya tidak habis pikir
Kenapa bisa dikalahkan dengan mudah begitu saja oleh Indonesia, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ishii sendiri mengakui potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan menyadari bahwa mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kemenangan timnas Indonesia atas Uni Emirat Arab bukan hanya menjadi pencapaian penting bagi tim tersebut, tetapi juga menggugah perhatian dari pelatih-pelatih top di Asia seperti Masatada Ishii. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah meningkatkan kualitasnya dan menjadi ancaman serius bagi tim-tim lain di kawasan tersebut. Dengan meraih kemenangan yang gemilang ini, timnas Indonesia memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing di tingkat Asia dan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Uni Emirat Arab. Komentar positif dari Ishii juga menunjukkan bahwa kualitas sepak bola Indonesia semakin diakui dan dihormati di tingkat internasional. Sebagai negara dengan potensi besar dalam dunia sepak bola, kemenangan timnas Indonesia atas Uni Emirat Arab menjadi momentum penting untuk memperkuat posisinya di kancah regional dan internasional. Dengan terus Satu lagi guys, kemenangan Indonesia ke atas Uni Emirat Arab ini tanpa pemain-pemain yang full squad Indonesia ya. Sebab Justin Umne tiada bermain, Nathan Joaon tiada bermain, ramai lagi Dewangga tiada bermain, Arhan pertama tiada bermain ya, dan yang hanya ada pemain baru adalah Marcelino Ferdinand ya. Masa lawan Arab Saudi Marcelino tidak, tetapi lawan Uni Emirat Arab ini Marcelino ada bermain. Mungkin itu yang membuatkan permainan agak meningkat sedikit ketimbang ketika perlawanan tentang Arab Saudi mungkin. Jadi apalagi kalau full squad, mungkin Indonesia punya kekuatan lagi seru lah nanti. Oke. Tahankan performa yang impresif, timnas Indonesia dapat menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dan mampu meraih prestasi yang gemilang di masa depan. Persongkaba sesetengah di Piala Asia U23 2024 semakin mendekati dan antusiasme di kalangan penggemar sepak bola semakin tinggi. Salah satu pertandingan yang sangat dinantikan adalah antara timnas Indonesia dan Qatar. Sebagai langkah persiapan, pelatih Qatar, Ilidio Fale, telah mengungkapkan kewaspadaannya menjelang pertandingan tersebut, terutama setelah keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Uni Emirat Arab dalam pertandingan uji coba sebelumnya dengan skor tipis 1-0. Ilidio Fale menegaskan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi tantangan yang serius bagi timnya. Tantangan yang serius. Fale menyadari bahwa Indonesia adalah lawan yang tak boleh dianggap remeh. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi ujian yang sangat penting bagi kami. Kami tidak boleh meremehkan Indonesia, kata Ilidio Fale dengan tegas. Fale menyoroti kualitas dan kemampuan timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Dia memuji permainan disiplin dan efektivitas mereka dalam pertandingan tersebut. Kami sangat menghormati kemampuan timnas Indonesia. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang solid dan berpotensi, tambahnya. Pelatih Qatar ini juga menekankan pentingnya fokus dan kedisiplinan dalam menghadapi timnas Indonesia. Dia menyadari bahwa di level turnamen seperti Piala Asia U23, setiap detail dan kesalahan bisa berdampak besar pada hasil akhir. Oleh karena itu, Fale dan timnya bersumpah untuk mempersiapkan diri secara maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Pertemuan antara Qatar dan Indonesia di Piala Asia U23 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang bertekad meraih kemenangan. Komentar-komentar dari pelatih Qatar, Ilidio Fale, menambah panasnya atmosfer sebelum pertandingan dan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dipastikan di dunia sepak bola. Semua akan tergantung pada performa di lapangan dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dalam momen-momen krusial. Oke guys, selepas uji coba Indonesia melawan Uni Emirat Arab itu, barulah tim-tim lain juga menyoroti timnas U23 ini. Kalau di permulaannya sebenarnya timnas U23 Indonesia ini mungkin
tidaklah dianggap tim lawan yang kuat ya. Lagipun kalau di atas kertasnya dan data-data faktanya, Indonesia mungkin antara grup yang paling underdog, ataupun mungkin bagi Qatar, Yordania dan juga Australia, timnas Indonesia ini mungkin lawan yang mudah dikalahkan begitu. Tetapi dengan kemenangan di dalam uji coba menentang Uni Emirat Arab, dengan belum pun ke semua pemain bergabung, Justin Hubner belum ada, Elkin Bagot belum ada, Nathan Joaun belum ada, Dewangga belum ada, Pratama Arhan belum ada. Itu menunjukkan tim yang menentang Uni Emirat Arab pun agak baik, dan apatah lagi ada pemain-pemain tadi yang saya sebutkan itu, mungkin akan lebih bertambah kekuatan timnas Indonesia itu. Jadi kalaupun tim Qatar itu agak risau, sebenarnya tim Indonesia harus berwaspada juga dengan Qatar, Yordania dan Australia. Kalau paling bagusnya fokus untuk pembelaan taktikal timnas Indonesia U23 ini. Jadi tim-tim lain itu tidak payah dirisaukanlah itu, biar mereka dengan cara taktikal mereka, yang penting fokus ketika perlawanan nanti dan fokus sekarang ini. Dan pengorbanan pemain pun sekarang ini, mereka menyambut hari raya di Dubai ataupun di Qatar ya, karena hanya tinggal beberapa hari lagi, 4 hari lagi untuk perlawanan pertandingan yang sebenar Piala Asia U23 ini. Begitu juga dengan pemain-pemain Malaysia sekarang sudah berada di Doha, Qatar untuk TC di sana. Jadi mereka menyambut Hari Raya Idul Fitri di sana. Oke, kalian kalau ingin memberi komentar, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kalau kalian ada info-info, komentarlah di bawah. Kita bercambah minda kita untuk membaca komentar-komentar dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kalau ingin bagi duit raya guys, boleh tekan ini, tekan thanks di bagian ruang kolom di bawah komentar ini. Ada thanks nih, boleh tekan, bagilah duit raya kalau ada duit raya kalian. Mudah-mudahan kalian juga sukses, dan sekali lagi saya mohon maaf guys jika ada tutur kata yang mungkin menyinggung perasaan. Saya mohon banyak kemaafannya kepada semua kalian. Saya sangat menghargai dukungan kalian selama ini juga, dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sambung makan kue raya, ngopi-ngopi.